Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan menjelaskan mengenai cara pembuatan mikrotik router OS. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya Afin Cali Salim dengan NIM 20140140. Kemudian nama saya Andrew Beretus MC dengan NIM 2014-01035. Baiklah, sekarang kami akan memulai penjelasan kami. Pertama, kita harus membuka dulu yang namanya VirtualBox Manager. Dan aplikasi ini kita gunakan untuk menginstal Mikrotik OS nanti. Nah, cara penginstalnya pertama kita tekan new di sini, lalu akan muncul create virtual machine. Di sini kita buat namanya, tentu saja Mikrotik. Lalu kita pilih tabnya adalah Linux dengan version yang merupakan ada Linux 32 bit. Lalu tekan next. Dan ini memorinya buat hanyalah 120 MB saja karena untuk menghemat RAM dan juga beratnya juga tidak berat ini aplikasinya. Tekan next, lalu create, lalu tekan next lagi dan tekan create seterusnya. Apabila sudah terjadi seperti ini, maka kita tekan maka akan muncul Mikrotik di sini. Lalu kita tekan setting, lalu kita pilih pada storage di sini. Nah, disinilah kita akan masukkan nanti router Mikrotiknya. Gimana? Ini ada gambar kaset di sini. Dan di sini juga ada gambar kaset yang dimasukkan. Di sini kita akan memasukkan sebuah disk file yang bernama Mikrotik 633 ISO ataupun bagaimanapun versi Mikrotik yang dimiliki. Apabila tidak nampak di sini, maka bisa dibuka pada disk file nantinya. Tapi saya akan langsung pilih saya dari sini. Nah, nanti akan muncul di sini namanya, lalu tekan OK. Setelah begitu, maka aplikasi pun bisa kita jalankan. Nah, apabila kita sudah membuat aplikasinya, maka dia akan munculkan sebuah loading dulu. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Di sini untuk instalasinya, pertama kita tekan A untuk memilih semuanya. Lalu setelah semuanya dipilih, kita tekan I untuk menginstal. Karena kita tidak punya konfigurasi lama seperti ditanyakan seperti itu, kita cukup tekan N saja. Dan tekan Y untuk melanjutkan. Lalu sekali lagi akan menunggu untuk membuat instalasinya. Nah, aplikasi telah berhasil diinstal atau bisa dibilang Mikrotiknya sudah berhasil diinstal. Nah, di sini dibilang press enter to reboot. Di sini kita tidak tekan enter karena apabila kita tekan enter nanti dia akan ditanya lagi untuk melakukan install ulang dan kita tidak menginginkan hal tersebut. Maka kita tekan quit saja programnya, lalu pilih power of the machine, lalu OK. Lalu hal yang kita lakukan adalah kita kembali pada setting, kembali kita lihat pada storage, lalu kita tekan ini kasetnya sekali lagi. Nah, di sini kita tekan lagi ini, kita pilih untuk remove disk agar kaset untuk menginstal ini tidak kita ambil. Maksudnya tidak kita masukkan kepada Mikrotiknya agar instalasinya tidak terulang kembali. Nah, sudah empty di sini, tekan OK. Barulah bisa kita jalankan OS untuk Mikrotik ini. Dia akan loading sekali lagi untuk meloading Mikrotiknya. Nah, kalau instalasi berhasil nanti akan muncul seperti ini. Sebuah form login untuk Mikrotik. Di sini kita login sebagai admin.
agar kita bisa melakukan hal yang kita inginkan. Lalu pada passwordnya kita tidak memerlukan password apapun, langsung saja tekan enter. Nah, di sini kita tekan N saja karena kita tidak menginginkan untuk melihat software license-nya. Maka maka instalasinya sudah berhasil, kita tekan enter untuk melanjutkan. Nah, sekian instalasi mengenai Mikrotik. Untuk mengenai sambungan antara antara Mikrotik dengan Winbox akan dilanjutkan oleh teman saya Andrew. Oke, terima kasih pada Alvin. Oke, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, jadi tadi instalasi sudah selesai ya. Di sini saya juga udah buat install yang baru, udah konfigurasi install Mikrotik yang baru. Tapi sebelum itu kita mesti setting dulu ya, setting dulu terlebih dahulu di networknya. Kita aktifkan yang adapter 1 ya, adapter 234 nggak usah. Kita hanya pakai satu adapter aja, network adapter. Kita pilih yang bridge adapter. Kenapa kita nggak pakai yang NAT atau dia ini yang udah di-translate gitu istilahnya. Nah, kita pilih yang bridge adapter, terus kita pilih yang wireless punya, yang driver WiFi yang di komputer masing-masing gitu. Yang ini kan VirtualBox punya, yang ini Gigabit Ethernet punya. Oke, kemudian yang di advance kita pilih yang Intel Pro 1000 MT di desktop. Kemudian kita allow all gitu. Kita klik OK, baru kita coba start. Oke, jadi itu konfigurasi awal supaya router OS-nya itu bisa membaca jaringan yang kita miliki yang tersambung di laptop atau komputer kita masing-masing gitu. Nah, itu tadi Mikrotik-nya. Kita pakai admin. Password kita enter aja. Oke. Ini license kita no. Press enter. Oke, ini udah masuk ke Mikrotiknya. Selanjutnya kita mau mengkonfigurasi Mikrotik atau router OS ini supaya bisa tersambung ke jaringan internet gitu. Nah, kita menggunakan software Winbox gitu. Jadi sebelumnya kita klik tools dulu ya. Kita klik tools. Nah, pastikan ini udah legacy mode ya, supaya dia bisa membaca IP address-nya gitu. Nah, di sini udah ada nampak satu ya, MAC address sama IP address-nya ini terdeteksi kalau yang dipakai ini adalah Mikrotik gitu. Kita tinggal klik connect. Nah, ini udah otomatis ya connect tuh sama login-nya. Nah, ini license, kita klik OK saja. Nah, kemudian untuk mengkonfigurasi router OS ini, kita ada 3 hal. Jadi, yang pertama itu yang kita bakal atur itu adalah DHCP client, kemudian routes, sama yang terakhir adalah DNS gitu. Jadi, yang pertama kita atur adalah DHCP client, supaya dia bisa menerima IP address dari ISP atau si ininya tadi, yang network, yang bridge adapter ini gitu. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini udah nampak ya, di sini DHCP client-nya itu ada satu ya, Ether 1. Ether 1 itu adalah yang si adapter 1 ini tadi, si bridge adapter. Nah, kemudian kalau misalnya ini kosong gitu, nggak ada, nah kita bisa klik plus ya, untuk menambahkan DHCP client-nya. Kita klik ini ya, interface-nya itu Ether 1 ya, cuma ada satu karena yang kita ini balutnya cuma satu di sini. Kita klik apply baru oke nanti. Tapi kan di sini ada, udah terdeteksi ya, otomatis kita kita tinggal klik checklist ini supaya dia aktif gitu. Nah, kemudian udah selesai, kita masuk ke routes. Nah, yang routes di sini ada 2 ya. Nah, jadi yang pertama itu ada DAS atau Dynamic Active Static, sama Dynamic Active Connected gitu, DAC. Nah, jadi yang DAS ini dia itu ada IP address-nya ini 0.0.0.0 ya, /0. Itu adalah IP address lokal mesin ininya ya, si Mikrotiknya itu yang dapat dari si ISP dari si bridge adapter ini tadi, adapter untuk adapter 1 gitu, yang udah terkoneksi dengan WiFi
masing-masing gitu. Nah, kemudian gateway ini 192, 108, 101 ya. Ini gateway jaringannya. Kemudian reachable Ether 1, ini berarti dia reachable, dia bisa terkoneksi ya, udah terkoneksi dengan si adapter 1 ini. Kemudian yang DAC ini, atau Dynamic Active Connected, ini adalah IP address ya, IP address-nya itu 192.168.100 ya, /24, sama ya dengan gateway ini. Nah, IP address ini diberikan oleh ISP yang sudah terhubung dengan WiFi internet ini ya, internet masing-masing di komputer atau laptop. Nah, dia itu masuk ke si adapter 1. Jadi dia membaca bridge adapter dari yang diterima ini gitu, ISP wireless AC ini, Intel wireless AC gitu. Jadi dia jaringan yang bakal terpakai di router OS ini, dia jaringan berasal dari laptop kita gitu. Jadi di sini gateway-nya Ether 1 reachable ya. Ini di sini dia itu berarti yang dipakai Ether 1 ya. Yang ini bridge adapter 1 ya, adapter 1. Reachable dia berarti bisa mengirimkan gitu. Mengirimkan data ke internet. Nah, sedangkan yang DAS ini dia karena local machine ya. Jadi dia ini untuk menerima gitu. Ya, semua jaringan yang ada di local machine-nya ya IP-nya dia bakal merujuk ke 0.0.0.0 ini. Itu. Kemudian ini sudah ya yang routes-nya. Sekarang kita perlu konfigurasi DNS-nya. Nah, DNS ini dia tuh tujuannya untuk apa namanya? DNS itu kan dia untuk supaya dia router OS ini bisa membaca misalnya dari satu halaman DNS website itu misalnya google.com. Nah, itu kan dia kan dalam bentuk DNS. Nah, supaya bisa dia mentranslate ke IP address gitu. Nah, kita perlu atur DNS-nya gitu. Jadi kan di sini ada server ya, servernya kita ubah jadi 8.8.8 aja. Ini adalah DNS public milik Google ya, yang sudah disediakan oleh layanan Google, supaya bisa kita pakai kayak gitu. Kita tinggal klik apply aja ya, baru oke gitu. Nah, sebenarnya sampai sini udah siap ya sebenarnya konfigurasinya. Kita bisa langsung ngetes aja nih. Misalnya kita tes ping 8.8.8.8 ya. Nah, di sini bisa nampak ya. Kita stop, Ctrl C. Nah, di sini ada yang terkirim itu ada 5, sedangkan yang diterima itu ada 5 juga gitu paketnya. Nah, itu berarti koneksinya sudah berhasil. Misalnya kita tes juga di google.com ya, 8 sama ya berarti kan. 8888 itu kan punya Google ya kan. Kita stop. Nah, udah berhasil juga yang terkirim ada 6, yang diterima itu 6 paket juga. Nah, jadi sampai di sini sebenarnya sudah berhasil gitu. Jadi jaringannya untuk koneksinya itu tidak RTO ya, atau request timeout. Gitu. Misalnya kita coba ping musuh.ac.id ya. musuh.ac.id. Oke, sama juga ya, berhasil. Yang dikirim 5, receive 5 ya paketnya. Misalnya kita tes lagi ping twitter.com ya. Nah, ini udah berhasil juga ya. Nggak RTO dia. Nah, kita atur DNS-nya itu, dia supaya ini. Misalnya kita ping twitter.com. Nah, dia itu hostnya itu terbaca IP address-nya gitu. Itulah guna DNS tadi. Supaya dia bisa mendapatkan IP address dari si DNS twitter.com itu atau usu.ac.id gitu. Nah, mungkin sampai situ udah selesai ya. Kita bisa tutup ya dengan cara sistem shutdown. Oke. Ini kita klik yes. Oke. Udah selesai ya, kita tutup. Ini juga. Oke, mungkin cukup sekian dari uji coba install Mikrotik ya, tadi udah ada install Mikrotik, kemudian kita juga udah konfigurasi router OS menggunakan Winbox tadi. Mungkin cukup sekian dari kami. Maaf jika ada salah kata atau kekurangan dari kami.
Sekian dan terima kasih.